Hani mengalihkan pandangannya ke arah kultivator lain dan bertanya, "Apakah kamu bersedia menjawab pertanyaanku sekarang?" Meskipun suara Hani tidak terlalu keras atau dengan sengaja mengancam, semua kultivator koalisi Starfall merasa menggigil di punggung mereka. Baru kemudian mereka menyadari mengapa pria parubaya itu melarikan diri tanpa berpikir dua kali. Pria yang berdiri di depan mereka jelas sangat kuat, dan mereka tampaknya tidak memiliki peluang untuk menang, bahkan jika mereka menyerang sekaligus. Yang paling penting, dia tampaknya menyimpan banyak permusuhan terhadap koalisi Starfall mereka. Dengan kejadian pria parubaya yang terbunuh secara instan, semua kultivator koalisi Starfall lainnya merasa sangat lemah di lutut, dan tidak ada dari mereka yang berani bertindak sembarangan. Setelah beberapa saat, seorang pria dengan hidung bengkok berdehem dan memaksakan senyum di wajahnya saat dia bertanya, "Pertanyaan apa yang Anda miliki untuk kami, senior?" "Bukankah saya sudah menyatakan pertanyaan saya? Apakah Anda ingin saya mengulanginya sendiri?" Hani berbalik ke arah pria itu dengan ekspresi dingin. Hati pria berhidung bengkok itu tersentak, dan senyumnya semakin menegang saat dia buru-buru menjawab, "Maafkan saya, senior. Saya akan segera menjawab pertanyaan Anda. Istana Bintang memang sudah dikelilingi oleh koalisi kami. Jika tidak, kami tidak akan berani muncul di tempat yang begitu dekat dengan Istana Bintang." "Begitu. Sepertinya koalisi Starfall Anda memutuskan untuk menyerang sebelum tanggal yang diumumkan untuk membuat Istana Bintang lengah. Anda juga akan dapat membunuh semua kultivator yang setia kepada Istana Bintang dalam prosesnya." Sungguh taktik yang bagus. Sedikit senyum muncul di wajah Handi saat dia berbicara. "Saya tidak mengetahui detail spesifiknya. Basis kultivasi kami tidak terlalu tinggi, dan kami hanya melakukan seperti yang diperintahkan," jawab pria berhidung bengkok dengan senyum malu-malu. "Tetapi bahkan jika koalisi Starfall telah mendapatkan keunggulan dalam pertempuran ini, kota Bintang Surgawi adalah tempat yang sangat besar. Bahkan dengan puluhan ribu kultivator berkumpul, tidak mungkin mereka dapat mengelilingi seluruh kota, benar?" Handi bertanya. "Anda kemungkinan besar tidak menyadari hal ini, senior. Tetapi pemimpin koalisi One telah menyiapkan 108 pilar tembaga api angin. Kemudian mengumpulkan beberapa master mantra formasi yang kuat untuk membentuk formasi angin surgawi di sekitar pulau tempat kota Bintang Surgawi berada. Dan mereka menggunakan kekuatan api dan angin yang tak terbatas untuk menyerang Istana Bintang. Selama kultivator koalisi dapat menjaga 108 pilar api angin, itu akan cukup untuk menjebak keseluruhan kota Bintang Surgawi." Pria berhidung bengkok tahu bahwa dia akan dihukum oleh koalisi karena mengungkapkan informasi ini. Tetapi tatapan dingin yang diarahkan Handi kepadanya telah membuatnya kewalahan, dan dengan ngeri dia mengatakan informasi itu tanpa berpikir. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, pria berhidung bengkok itu sangat menyesali keputusannya. Namun bahkan kultivator formasi inti seperti dia mengetahui informasi itu. Jadi itu jelas tidak terlalu rahasia. Dengan pemikiran itu, dia merasa sedikit lebih lega. Formasi api angin surgawi. Handi tergerak sedikit saat mendengar itu. Dia belum pernah mempelajari formasi itu secara detail. Tetapi banyak buku mantra formasi yang dia baca telah menyebutkan formasi itu dalam beberapa kesempatan. Dikatakan bahwa di zaman kuno, ada formasi batasan yang dapat memanfaatkan kekuatan api dan angin di dalam dunia ini. Dan dahsyatnya formasi ini sangat terkenal. Jika koalisi Starfall berhasil membentuk formasi seperti itu, maka benar-benar ada kemungkinan bahwa mereka bisa menggunakannya untuk mengelilingi kota Bintang Surgawi. Bagaimanapun dengan Wan Tianming yang menjaga inti formasi secara langsung, bahkan jika para kultivator Istana Bintang berhasil menghancurkan beberapa pilar api angin, pilar-pilar itu dapat dengan mudah diperbaiki. Selama inti formasi tetap utuh, tidak ada cara untuk benar-benar menghancurkan formasi. Ekspresi merenung muncul di wajah Handi. Sementara itu, ketegangan menggulung tubuh para kultivator koalisi Starfall dalam gelombang yang hampir bisa diraba. Tidak perlu seorang jenius untuk dapat mengatakan bahwa Handi ada di sini untuk memperkuat Istana Bintang. Jadi mereka dalam situasi yang sangat berbahaya. Sebaliknya, 3 kultivator sekte pedang air putih yang terjerat dengan jaring biru sangat gembira. Pria tua itu buru-buru berteriak, "Senior, kami datang ke sini untuk memperkuat Istana Bintang." Dan orang-orang itu semua adalah kultivator dari divisi penegakan koalisi Starfall. Mereka telah membunuh banyak kultivator yang telah berjanji setia kepada Istana Bintang.
Dan mereka pantas mati karena kejahatan mereka yang tak terhitung jumlahnya. Jangan biarkan orang-orang itu hidup, senior. Semua wajah kultivator koalisi Starfall memucat saat mendengar itu. Kedua kultivator yang berdiri paling jauh dari Hani saling melirik sebelum membalik tangan mereka serempak. Masing-masing menghasilkan bendera kuning kecil. Mereka kemudian segera melemparkan bendera-bendera itu ke udara, di mana mereka berubah menjadi dua awan kuning yang menyelimuti tubuh kedua kultivator tersebut. Dalam sekejap mata, dua awan kuning itu benar-benar lenyap. Detik berikutnya, awan kuning muncul lebih dari 200 kaki sebelum menghilang dengan cepat lagi. Teleportasi. Hani berkontraksi dengan cepat saat sedikit kejutan muncul di wajahnya. Namun, tawa dingin kemudian keluar dari mulutnya saat dia tiba-tiba mengangkat tangan, berpura-pura melakukan gerakan menyambar ke arah jaring biru yang telah menjerat 3 kultivator sekte pedang air putih. Dua kultivator koalisi Starfall yang mengendalikan jaring merasa seolah-olah ledakan besar telah berbunyi langsung di kepala mereka, dan mereka diserang oleh mantra pusing yang intens. Mereka kehilangan kendali atas jaring sebagai hasilnya, dan itu kembali menjadi bola cahaya biru, memungkinkan 3 kultivator yang terjerat untuk melarikan diri, sementara jaring tersebut mendarat di tangan Hanli. Hanli tidak menghiraukan kata-kata terima kasih yang diberikan kepadanya oleh 3 kultivator yang diselamatkan saat cahaya putih dan biru melintas di belakangnya, mewujudkan sepasang sayap di punggungnya. Sayapnya mengepak dengan lembut, dan Hanli menghilang di tengah embusan angin. Cukup jelas bahwa dia telah berangkat mengejar 2 kultivator yang baru saja berteleportasi. Para kultivator koalisi Starfall yang tersisa sama-sama terkejut dan gembira melihat itu, dan mereka semua saling pandang sebelum melarikan diri ke arah yang berbeda. Hanli adalah musuh yang sangat menakutkan, jadi mereka pasti tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka dan berharap kebaikan hati Hanli untuk membiarkan mereka hidup. Namun 3 kultivator sekte pedang air putih secara alami tidak mau membiarkan musuh mereka pergi. Dengan demikian, ketiganya melepaskan raungan marah saat mereka juga berangkat mengejar kultivator koalisi Starfall. Di kejauhan, 2 gedebuk teredam meledak di udara. Segera setelah itu, cahaya putih menyala, dan 2 awan kuning melesat kembali seolah-olah mereka telah diserang oleh semacam kekuatan yang sangat besar. Angin sepoi-sepoi bertiup lewat, dan Hanli muncul dari udara tipis, menilai 2 awan kuning di dekatnya dengan cibiran dingin di bibirnya. Mata hitam pekat ketiga muncul di atas gelabelanya dan menghilang lagi setelah kilatan cahaya hitam. 2 kultivator koalisi Starfall di dalam awan kuning terungkap lagi dengan jubah berlumuran darah dan wajah yang sangat pucat. Mereka berdua tampak terluka parah dan dalam keadaan shock serta ngeri. Sejak mereka mendapatkan 2 bendera Buddha pasir kuning ini, mereka berhasil menggunakannya untuk melarikan diri dari kultivator jiwa baru lahir pada beberapa kesempatan. Karena itu, mereka sangat percaya diri dengan kemampuan sepasang harta karun ini. Jika tidak, mereka tidak akan berani melarikan diri dari tempat kejadian bahkan setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Hanli. Namun, Hanli hanya melemparkan 2 pukulan acuh tak acuh ke udara, dan kepercayaan diri mereka telah benar-benar hancur. Baru kemudian mereka menyadari bahwa pemuda ini bahkan lebih menakutkan daripada yang mereka perkirakan. Meski begitu, keduanya pasti tidak akan menyerah dan membiarkan diri mereka terbunuh. Karena itu, mereka segera menggertakkan gigi dan mengeluarkan tangisan nyaring bersamaan saat mereka meledakkan seteguk esensi darah ke awan kuning. Awan segera runtuh dan melonjak sebelum berubah menjadi warna merah tua. Kedua kultivator kemudian mulai menggabungkan suara mereka dalam nyanyian, jelas bersiap untuk melepaskan kartu truf terakhir mereka. Cahaya dingin segera muncul di mata Hanli saat dia tiba-tiba membuka mulutnya. 2 garis cahaya kuning keluar dari dalam, muncul di depan awan merah dalam sekejap mata sebelum langsung menusuknya. 2 tangisan sedih terdengar dari dalam awan merah sebelum kedua kultivator itu jatuh ke laut di bawah. Tepat pada saat itu, Hanli menunjuk mereka tanpa ekspresi. 2 pedang emas kecil muncul dari udara tipis lagi sebelum berputar di sekitar 2 kultivator koalisi Starfall. Bola cahaya keemasan meletus, langsung menyelimuti kedua kultivator di dalamnya, mengikuti bentangan luas darah mulai turun dari atas. Hanli bahkan tidak memberi keduanya kesempatan untuk melepaskan teknik rahasia mereka sebelum mengakhiri hidup mereka. Baru kemudian dia melambaikan tangannya ke arah 2 awan merah. Cahaya di awan itu dengan cepat surut dan mereka kembali menjadi awan kuning sebelum terbang ke arahnya.
Hani melemparkan dua segel mantra dan keduanya menghilang ke awan. Saat awan kuning mendekatinya, mereka berubah menjadi dua bendera kuning lagi sebelum disimpan di lengan bajunya. Kedua harta kuno ini sangat berguna untuk melarikan diri dari situasi berbahaya. Tentu saja, mereka tidak ada gunanya baginya, tetapi mereka akan sangat berguna bagi murid-muridnya. Setelah menyimpan kedua pedang terbangnya, Hani mengalihkan perhatiannya ke seluruh kultivator koalisi Starfall yang melarikan diri dengan tenang. Selama penundaan singkat itu, semuanya telah melarikan diri hingga lebih dari 1000 kaki. Dan kultivator tercepat di antara mereka sudah menjadi titik hitam di kejauhan. Hani menghela nafas sebelum meraih kantong makhluk roh yang tergantung di pinggangnya dan melemparkannya ke udara. Semburan keras mendengung terdengar saat segerombolan kumbang emas muncul dari dalam. Kumbang itu terbagi menjadi 5 kawanan kecil atas perintah Hanli, sebelum meluncur ke arah yang berbeda secepat kilat. Sementara itu, Hani membalik telapak tangannya dan dua bendera kuning muncul lagi untuk dia periksa. Kawanan kumbang emas dan para kultivator yang melarikan diri menghilang ke kejauhan dalam sekejap mata. Tidak lama setelah itu, cahaya keemasan bersinar di kejauhan lagi, saat kawanan kumbang terbang kembali dari arah yang berbeda satu demi satu. 3 anggota sekte pedang air putih juga terbang menuju Hani di belakang kawanan kumbang. Tetapi mereka melihat kawanan kumbang dengan ekspresi ngeri dan trauma. Tampaknya mereka bertiga baru saja menyaksikan kumbang pemakan emas melahap orang hidup-hidup dan sangat terguncang oleh pengalaman yang mengerikan itu. Setelah Hani menyimpan kumbang itu ke dalam kantong makhluk rohnya lagi, lelaki tua itu melangkah maju dengan sikap hormat dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami, senior. Jika bukan karena campur tangan Anda, kami bertiga kemungkinan besar sudah mati." "Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya menyelamatkan kalian bertiga karena kebetulan aku lewat. Sekarang kota bintang surgawi telah dikepung. Kalian bertiga bahkan tidak akan dapat mengakses pulau di basis kultivasi Anda. Anda harus cepat dan kembali. Saya tidak tertarik membawa yang tidak berguna sementara saya mencoba menerobos formasi api angin surgawi." Hani menjawab dengan suara menyendiri. Ketiga kultivator tahu bahwa Hani benar dan senyum massa muncul di wajah mereka. Dengan demikian, setelah menyampaikan beberapa kata terima kasih lebih lanjut kepada Hanli, mereka bertiga kembali ke tempat mereka datang. Hani memandang dengan mata menyipit untuk sementara saat ketiga kultivator pergi sebelum terbang menuju kota bintang surgawi. Perjalanan beberapa puluh ribu kaki secara alami bukanlah perjalanan yang sangat panjang bagi Hanli. Sepanjang jalan, dia melihat beberapa kelompok kultivator koalisi Starfall tersembunyi di bawah bebatuan besar atau di bawah permukaan laut. Meskipun tidak satu pun dari mereka sekuat kelompok pertama yang dia temui yang memiliki 7 atau 8 kultivator formasi inti di antara barisan mereka, masih ada 2 atau 3 kultivator bermutu tinggi di setiap kelompok. Orang-orang ini jelas ditempatkan di sini untuk merawat siapapun yang berhasil melarikan diri dari kota bintang surgawi. Hani tidak bisa diganggu untuk memperhatikan para kultivator itu. Dia hanya berubah menjadi bayangan biru samar dan meluncur tanpa suara di udara di atas mereka. Tak satu pun dari para kultivator koalisi Starfall itu yang diperingatkan tentang fakta bahwa mereka baru saja menghadapi kematian. Ketika Hani hanya berjarak lebih dari 50 km dari kota bintang surgawi, dia akhirnya melihat beberapa kilatan cahaya merah di kejauhan. Setelah mendekat, dia menemukan bahwa seluruh pulau telah sepenuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya biru dan merah yang seperti kerudung. Selain itu, dia bisa mendengar suara gemuruh yang tidak jelas seperti guntur yang datang dari arah pulau. Hani mengangkat alisnya saat melakukan pengamatan itu, dan dia dengan cepat membuat serangkaian segel tangan. Setelah itu, garis cahaya biru yang nyaris tak terlihat telah dia ubah menjadi benar-benar tersembunyi. Pada saat yang sama, Hani melambat secara signifikan, mendekati pulau dengan kecepatan yang jauh lebih santai. Setelah terbang selama beberapa puluh kilometer, situasi di sekitar kota bintang surgawi akhirnya terungkap sepenuhnya kepada Hanli. Ada bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya terlihat di permukaan laut dalam jarak yang sangat jauh. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa itu adalah perahu roh dari semua jenis gaya dan model yang berbeda. Beberapa di antaranya setinggi paviliun dengan ukiran rumit di sepanjang lambungnya. Sementara beberapa lainnya hanya berukuran panjang sekitar 20 kaki dengan desain yang sangat kasar dan sederhana.
Ada juga keragaman besar dalam bahan yang digunakan untuk membuat perahu itu, termasuk kayu spiritual hijau muda, giok murni tanpa celah, dan bahkan beberapa perahu besi hitam pekat yang berkilau di bawah sinar matahari. Perahu roh itu semuanya diposisikan di sekitar 3 pilar raksasa yang menjulang lebih dari 1000 kaki ke langit. Setiap pilar seluruhnya berwarna kuning dengan cahaya biru dan merah beriak seperti air di atas permukaannya. Aliran cahaya biru dan merah mengalir ke atas tanpa henti, dan mereka jelas bertanggung jawab untuk menjaga selubung cahaya yang menyelimuti seluruh pulau. Hani tahu bahwa pilar besar itu pasti adalah pilar api angin yang legendaris, dan para kultivator koalisi Starfall di kapal-kapal roh di bawah jelas telah ditempatkan di sini untuk menjaga pilar. Dari perkiraan visual kasar, Hani menentukan bahwa ada sekitar 2000 hingga 3000 kultivator di bawah. Untuk menghindari membunyikan alarm, dia menahan diri dari menggunakan indera spiritualnya untuk memastikan jumlahnya. Namun dia yakin pasti ada kultivator jiwa baru lahir di antara barisan mereka. Adapun apakah Master Sekte dari segudang gerbang pencerahan juga ada di sana, itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh surga. Namun ada total 108 pilar api angin. Jadi pastinya dia tidak bisa kebetulan berada di dekat salah satu dari ketiganya. Jika Master Sektewan benar-benar berada di sekitar dan mencoba menghentikannya, Hani tidak tahu apakah itu akan dianggap sebagai nasib buruk baginya atau untuk Wan Tianming. Formasi api angin adalah formasi yang sangat terkenal dan kuat. Tetapi menurut pengetahuan Hanli, formasi besar itu telah ditemukan dengan tujuan menyerang sekte besar. Dengan demikian, itu sangat efektif melawan sejumlah besar kultivator kelas menengah dan rendah yang normal, tetapi itu tidak terlalu efektif dalam menghadapi kultivator tingkat tinggi individu. Pada tingkat kekuatannya saat ini, hanya akan sedikit merepotkan baginya untuk melewati formasi itu, dan tidak mungkin itu benar-benar bisa menjebaknya. Handi berdiri di udara dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah tertentu di kejauhan, mengalihkan perhatiannya dari perahu roh dan 3 pilar tepat di depannya, dan terbang menuju tabir cahaya biru dan merah sebagai gantinya. Saat ini ada kapal berlantai 3 yang mengapung di permukaan laut di kaki salah satu pilar. Kapal itu sangat besar dan seluruhnya dibuat dari batu giok hijau yang indah, sehingga menciptakan pemandangan keindahan yang mempesona untuk dilihat. Di tingkat tertinggi kapal, ada beberapa kultivator yang duduk di sekitar meja giok persegi, mengobrol tentang sesuatu dengan senyum di wajah mereka. Ada beberapa piring buah roh langka yang diletakkan di atas meja giok, dan semua kultivator yang duduk di sekitar meja tampak sangat riang dan santai. Seorang sarjana berjubah putih di meja menoleh ke pria tua yang duduk di seberangnya, dan dia tersenyum ketika dia bertanya, "Senior Long, kudengar jika kita bisa menaklukkan istana bintang kali ini, pemimpin koalisi Wan akan setuju untuk menyerahkan salah satu dari 3 pulau roh dari gerbang segudang pencerahan Pulau Keberuntungan Surgawi ke Sekte Teratai Emas Anda. Apakah itu benar?" Pria tua itu memelototi sarjana dari sudut matanya dan menjawab, "Kamu benar-benar mendapat informasi yang cukup, keponakan Ning. Rekan Taoiswan memang membuat janji itu kepadaku. Nadi roh di Pulau Keberuntungan Surgawi lebih tinggi dari yang ada di pulau tempatku tinggal saat ini. Jadi pindah ke sana akan sangat bermanfaat untuk perkembangan masa depan sekte kita." Seorang pendeta Taois paruh baya berjubah abu-abu terkekeh. Memang, Pulau Keberuntungan Surgawi cukup terkenal di seluruh laut bintang tersebar karena kualitas nadi rohnya. Selain itu, pulau itu menghasilkan banyak jenis tumbuhan roh langka. Jadi, itu hanya masalah waktu bagi Sekte Teratai Emas Anda untuk naik ke level lain setelah relokasi. Bicaralah untuk dirimu sendiri, rekan Taoiswa. Bukankah kamu juga diberikan selusin jenis bahan langka? Kalau tidak, mengapa monster tua yang tertutup seperti kamu memutuskan untuk keluar dan menawarkan bantuanmu kepada saudarawan? Pria tua itu menjawab dengan senyum acuh tak acuh. Di antara 3 orang di tingkat atas kapal, 2 adalah kultivator jiwa baru lahir. Sarjana berjubah putih itu hanya seorang kultivator formasi inti akhir. Tapi dia berbicara dengan 2 lainnya dengan cara yang tidak angkuh atau rendah hati. Jadi cukup jelas bahwa dia bukan hanya seorang kultivator formasi inti akhir biasa. Pria paruh baya itu tersenyum setelah mendengar itu, dan baru saja akan mengatakan sesuatu lagi.
ketika suara dering rendah terdengar dari pilar api angin yang paling dekat dengan mereka. Cahaya merah dan biru yang dilepaskannya juga mulai bergetar hebat, seolah diserang oleh kekuatan tak terlihat. Seseorang mencoba merobos formasi, seru pendeta Daois itu sambil segera bangkit berdiri. Pria tua dan cendekiawan itu juga bergerak sedikit saat mereka juga berdiri dan mengalihkan perhatian mereka ke pilar besar. Pendeta Daois memanggil plat formasi dan membuat segel tangan, sebelum dengan cepat menunjuk jarinya beberapa kali secara berurutan. Serangan itu datang dari arah barat daya. Tunggu sebentar, itu seseorang yang mencoba masuk daripada keluar. Penjaga itu sangat tidak berguna. Cahaya biru bersinar di sekitar tubuh pria tua itu. Setelah itu kereta biru tiba-tiba muncul. Senyuman sinis muncul di wajahnya saat dia berkata, "Ayo pergi rekan Taois Hua." Melihat penyerbu mampu melewati penjaga dan berani mencoba dan menerobos formasi api angin surgawi, mereka pasti bukan orang biasa. Tempat ini tidak terlalu jauh dari tempat serangan itu terjadi, dan dengan kekuatan formasi api angin menghalangi jalannya, tidak mungkin dia bisa segera mendapatkan akses ke kota bintang surgawi. "Aku akan berada dalam penjagaanmu, Saudara Long." Pendeta Taois Parubaya segera melangkah ke dalam gerbong tanpa ragu-ragu. Pria tua itu melemparkan segel mantra ke gerbong, dan seluruh strukturnya segera diselimuti oleh bola cahaya biru. Kereta itu bergetar sebelum menghilang dalam selubung cahaya merah dan biru di dekatnya. Seolah-olah itu benar-benar menyatu menjadi satu dengan formasi. Kereta giok itu berkedip melalui cahaya merah dan biru dengan kecepatan yang mencengangkan tanpa halangan apapun. Dan pendeta Taois Parubaya yang berdiri di kereta itu mengelus jenggotnya sambil memuji. "Luar biasa. Aku telah mendengar banyak hal hebat tentang kereta angin surgawimu. Tetapi saya tidak berpikir itu akan mencapai kemampuan yang luar biasa di sini di formasi api angin. Sepertinya saudarawan pasti menyadari kemampuan kereta Anda. Itulah sebabnya dia mengatur agar Anda menjaga lokasi penting." Mungkin memang begitu. Meskipun sejak rekan Daoiswan maju ke tahap air jiwa baru lahir, pikiran dan niatnya menjadi semakin tak terduga bagi orang sepertimu dan aku. Pria tua itu menjawab dengan senyum acuh tak acuh. Pendeta Taois Parubaya tersenyum mendengar itu, tetapi tidak memberikan jawaban. Kereta angin surgawi di bawah kaki mereka melakukan perjalanan jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh kultivator jiwa baru lahir pertengahan normal. Dan di bawah bimbingan platformasi pelacakan di tangan pria tua itu, mereka telah melakukan perjalanan beberapa puluh kilometer hanya dalam beberapa saat. Berhati-hatilah sekarang, orang itu ada di depan. Mereka tampaknya telah menembus sebagian besar formasi dan akan benar-benar lepas dari kekuatan api dan angin. Jadi mereka pasti cukup kuat. Pria tua itu menatap plat formasi di tangannya, dan ekspresi muram muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Sebelum pendeta Daois menanggapi, dia segera membuat segel tangan dan mulai melantunkan sesuatu. Cahaya spiritual biru cemerlang meletus dari gerbong batu giok, membuat seluruh gerbong dan penumpangnya kabur dan tidak jelas. Dalam sekejap mata, mereka benar-benar menghilang ke dalam selubung cahaya merah dan biru. Pria tua itu telah mengeluarkan teknik rahasia untuk menyembunyikan dirinya dan pendeta Daois. Dengan demikian, mereka akan dapat mengamati situasi dari bayang-bayang sebelum memutuskan apakah mereka harus menyerang atau mundur. Pendeta Taois Parubaya mengangguk setuju dengan tindakan itu. Keduanya menahan diri dari menggunakan indera spiritual mereka saat kereta giok naik ke udara, melambat secara signifikan dalam prosesnya. Setelah terbang beberapa kilometer lagi, mereka berdua akhirnya melihat orang yang mencoba menerobos formasi di kejauhan, di mana ekspresi terkejut muncul di kedua wajah mereka. Kultivator yang menyerang formasi tampak sangat muda. Dia tampak seperti seorang pria muda berusia 20-an. Selanjutnya, dia tidak memanggil harta apapun dan hanya memanifestasikan lapisan cahaya biru pelindung di sekitar tubuhnya. Dan prosesnya tampak mudah baginya seperti sedang berjalan-jalan di taman. Siapa itu? Mungkinkah dia seorang kultivator jiwa baru lahir? Orang tua itu berseru. Jika ada kultivator kelas tinggi lainnya dari koalisi Starfall berada di posisi yang sama dengan keduanya, mereka akan segera dapat mengenali Handi. Karena insiden di sekitar koalisi surgawi, potret Hani telah tersebar di seluruh laut bintang yang tersebar. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, semua kultivator memiliki ingatan yang menakjubkan. Jadi tidak mungkin mereka gagal mengenalinya.
Namun sayangnya untuk keduanya, mereka adalah kultivator jiwa baru lahir yang telah direkrut Wan Tianming dari luar koalisi Starco. Meskipun masing-masing sekte mereka juga cukup kuat, mereka hampir selalu berada dalam pengasingan. Jadi mereka hanya tahu sedikit tentang apa yang terjadi di Laut Bintang yang tersebar. Jika bukan karena fakta bahwa Wan Tianming telah menawarkan kesepakatan yang sangat menguntungkan, kemungkinan besar mereka akan menolak untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Karena itu, mereka berdua sama sekali tidak tahu siapa Hanli, dan sebagai hasilnya cukup bingung. Meski begitu, pria tua dan pendeta Daois sebenarnya tidak takut terhadap Hanli. Jika mereka bergabung, mereka akan dapat melakukan pertarungan bahkan melawan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Selanjutnya, musuh mereka bahkan mungkin bukan kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Tidak peduli seberapa sedikit mereka mengikuti urusan saat ini, mereka masih menyadari semua monster tua di Laut Bintang yang tersebar yang berada di panggung jiwa baru lahir di atas. Karena itu, alih-alih memutuskan untuk mundur, pria tua itu terus mendekati Hanli, yakin dengan kemampuan kereta gioknya untuk melindungi mereka dari deteksi Hanli. Ketika keduanya tanpa suara mencapai suatu tempat di udara sekitar 300 kaki di atas Hanli, kedua kultivator dengan hati-hati menilai dia lagi. Mereka menemukan bahwa Hanli memiliki satu set fitur wajah biasa dan mengenakan jubah biru yang tidak mencolok. Selain dari kantong penyimpanan dan kantong makhluk roh yang tergantung di pinggangnya, tidak ada apapun tentang dirinya yang menarik perhatian mereka, dan tidak mungkin untuk menentukan asal-usulnya. Alis pria tua itu berkerut saat dia berbalik ke arah pendeta Daois Parubaya dengan tatapan ingin tahu. Pendeta Daois hanya ragu sejenak sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Dengan demikian, mereka berdua meletakkan tangan mereka di kantong penyimpanan masing-masing pada saat yang sama. Mengambil nafas dalam-dalam serentak saat mereka bersiap untuk melepaskan serangan mendadak yang menghancurkan. Namun tepat pada saat itu, Hanli tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum pada mereka. Sepasang sayap putih dan biru muncul di punggungnya, dan dia tiba-tiba menghilang mengikuti kepakan lembut dari sayap itu. Kedua kultivator sangat khawatir dengan pemandangan itu, tetapi mereka mampu mencapai tahap jiwa baru lahir. Jadi mereka secara alami bukan kultivator biasa, dan lelaki tua itu segera memutuskan untuk membatalkan upaya untuk melepaskan serangan mendadak saat dia buru-buru menginjak kereta giok di bawah kaki, menuangkan kekuatan sihirnya ke kereta dalam kegilaan panik. Teknik penyembunyian kereta segera dihilangkan, sementara bola cahaya biru yang menusuk muncul, menyelimuti kedua kultivator serta gerbong. Sementara itu, pendeta Daois Parubaya dengan tergesa-gesa mengeluarkan cermin yin yang hitam dan putih dari kantong penyimpanannya sebelum melemparkannya ke udara. Hampir pada saat yang sama, busur petir biru melintas di udara di atas kereta giok, di mana Hanli muncul dari udara tipis sebelum segera menyapu lengan baju di udara. Beberapa puluh pedang emas kecil ditembakkan dari dalam, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang turun dari atas. Istirahat, teriak pendeta Daois Parubaya saat ekspresinya berubah drastis. Saat dia melakukannya, dia mengarahkan jarinya ke arah cermin yin yang di atas kepala. Pilar hitam dan putih segera melesat keluar dari permukaan cermin, sebelum berubah menjadi gumpalan benang tipis yang berusaha menjerat seberkas cahaya keemasan. Serangkaian ledakan gemilang meledak saat benang dan cahaya keemasan berbenturan, dan benang hitam dan putih terputus dengan mudah, seolah-olah itu adalah untaian sutra yang halus. Hati pendeta Daois tersentak kaget, dan sebelum dia sempat bereaksi, pedang terbang itu sudah mengenai bola cahaya biru di sekitar gerbong. Hal yang sama terjadi lagi. Cahaya biru hanya mampu menahan seberkas cahaya keemasan itu untuk sesaat sebelum benar-benar tertusuk, dan cahaya keemasan terus berlanjut, hampir tidak diperlambat sama sekali oleh rintangan yang dilemparkan ke arah mereka. Pria tua dan pendeta Daois benar-benar ketakutan sekarang. Keduanya naik ke udara pada saat yang sama, meninggalkan kereta giok di bawah kaki mereka saat mereka melarikan diri di udara ke arah yang berbeda. Satu adalah seberkas cahaya biru dan yang lainnya sebagai seberkas cahaya putih. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada lebih dari 100 kaki, dan baru saja berhasil menghindari pedang emas kecil itu. Saat pendeta Daois Parubaya meluncur ke kejauhan, dia menepuk salah satu kantong makhluk roh yang tergantung di pinggangnya, dan teriakan yang jelas meletus dari dalam saat seekor burung putih bersalju dengan ukuran sekitar 1 kaki muncul. Burung itu memiliki sepasang mata hijau,
paruh merah tua yang tajam, dan sepasang cakar hitam. Pendeta Taois merasa sangat yakin setelah memanggil burung ini, dan dia meraih lengan bajunya sebelum mengeluarkan lencana merah. Ada cahaya merah yang berkilauan di atas lencana, dan sekelompok rune yang padat juga bisa terlihat di permukaannya. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk mengaktifkan lencana itu, fluktuasi spasial berkembang dari udara di atasnya, diikuti oleh Handi yang muncul dari busur petir biru. Dia mengalihkan pandangannya ke arah pendeta Daus di bawah dan mendengus dengan dingin saat mata biru cemerlang terpancar dari matanya. Pendeta Daus secara alami sangat khawatir dan segera mencoba untuk mengaktifkan harta karun di tangannya. Namun dia tiba-tiba merasa seolah-olah perasaan spiritualnya telah ditusuk dengan kejam oleh benda tajam. Dan dia tiba-tiba menderita sakit kepala yang luar biasa. Jeritan kesakitan segera keluar dari mulutnya saat darah mulai menetes dari telinga dan lubang hidungnya, dan dia hampir menjatuhkan lencana di tangannya dalam penderitaannya. Hani memanfaatkan kesempatan itu untuk menjentikan kelima jarinya secara berurutan, mengirimkan 5 benang merah berkedip di udara. Sementara itu, cahaya hijau menyala di tangannya yang lain dan penggaris kayu hijau muncul yang dia lambaikan dengan lembut ke arah burung putih bersalju. Api merah tua meluncur di udara, dan benang menembus tubuh pendeta Taois parubaya itu. Benang-benang itu kemudian melilit dirinya, berubah menjadi 5 tali tebal yang membara yang membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Baru kemudian pendeta Daus itu kembali ke akal sehatnya setelah sakit kepala yang menyiksa. Dan wajahnya segera berubah pucat saat dia menyadari situasi putus asa yang dia hadapi. Dia benar-benar tidak bisa bergerak. Dan dia buru-buru memanggil burung rohnya untuk datang dan menyelamatkannya menggunakan indera spiritualnya, tetapi itu sama sekali mengabaikan perintahnya. Pendeta Taois merasa sangat khawatir saat dia mengalihkan perhatiannya ke burung roh, hanya untuk menemukan bahwa bunga teratai perak telah muncul di atas kepalanya. Cahaya Buddha 7 warna memancar dari bunga teratai, menyelimuti seluruh tubuh burung roh dan juga membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Gelombang keterkejutan dan amarah melonjak melalui hati pendeta Taois itu. Dan sebelum dia sempat memikirkan situasi yang mengerikan ini, angin sepoi-sepoi menyapu kepalanya, dan seberkas cahaya keemasan jatuh seperti kilat dari atas. Pendeta Taois hanya bisa berteriak putus asa sebelum dia dipenggal oleh cahaya keemasan. Tubuh Hani muncul kembali di tengah hembusan angin, dan dia segera mengangkat kedua tangannya ke udara pada saat bersamaan. Petir yang keras terdengar saat bentangan luas busur petir emas ditembakkan, terjalin satu sama lain untuk membentuk jaring emas. Seluruh jaring berkilauan dengan cahaya keemasan dan menciptakan keributan saat menjerat tubuh tanpa kepala pendeta Taois itu. Handi kemudian mulai melantunkan sesuatu, dan nyala api tiba-tiba meletus dari tali yang mengikat tubuh pendeta Taois itu. Semburan api merah ditembakkan segera setelah itu, secara instan mereduksi tubuh menjadi tumpukan abu. Namun hampir pada saat yang sama, jiwa baru lahir pendeta Daois muncul dari api di dalam bola cahaya putih. Dia memegang tongkat putih di tangannya dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri ke kejauhan. Namun itu menabrak lebih dulu ke jaring petir emas, di mana dia memantul di tengah serangkaian gemuruh petir yang bergemuruh. Cahaya keemasan yang cemerlang kemudian memancar keluar saat jaring emas meledak dengan keras. Dan jiwa yang baru lahir langsung direduksi menjadi ketiadaan di tengah ledakan yang menghancurkan. Baru kemudian, Hani menghembuskan nafas dengan lembut saat dia berbalik ke arah lain dengan cahaya dingin di matanya. Saat ini, lelaki tua itu telah melarikan diri lebih dari 400 kaki, dan dia telah mengeluarkan sepasang mangkuk biru dari kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya. Dia bahkan belum memutuskan apakah dia ingin menyerang Hanli dan pendeta Taois sudah mati. Hati pria tua itu segera tenggelam saat melihat itu, dan dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah dicelupkan ke dalam lubang es. Saat Hani menyapu pandangannya ke arah pria tua itu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan semburan cahaya biru bersinar saat dia menggunakan ujung tajam dari salah satu mangkuknya untuk memotong salah satu lengannya sendiri. Lengan yang diamputasi meledak di tengah dentuman keras, dan kabut darah yang dihasilkan menyelimuti seluruh tubuh pria tua itu saat jeritan mengerikan terdengar. Darah di sekitar tubuh lelaki tua itu mengubahnya menjadi bayangan merah samar, yang meluncur cepat ke kejauhan,
Setelah hanya beberapa kilatan, bayangan merah telah menutupi jarak lebih dari 1000 kaki, dan kecepatan gerakannya agak mencengangkan bahkan bagi Hanli. Mata Hani menyipit dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Selama penundaan sepersekian detik itu, bayangan merah benar-benar menghilang ke kejauhan. Hani mengelus dagunya dan menggelengkan kepalanya saat ekspresi sedikit sedih muncul di wajahnya. Tampaknya pria tua itu telah menguasai teknik gerakan yang mirip dengan teknik penghindaran bayangan darah. Dalam hal ini, Hani enggan menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengejarnya. Prioritas utamanya adalah pergi ke kota bintang surgawi secepat mungkin. Dengan pemikiran itu, dia mengalihkan perhatiannya ke burung roh yang masih terperangkap di bawah bunga teratai perak yang disulap oleh penguasa 8 roh. Dia menjadikan jari ke udara dan pedang emas melesat, langsung membelah burung itu menjadi dua dan mengakhiri hidupnya. Itu adalah makhluk roh yang telah dipelihara oleh darah pendeta Dawi sejak lahir, jadi tidak ada cara untuk menjinakkannya. Karena itu, Hani secara alami tidak akan membiarkannya hidup. Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya biru lagi saat dia terbang langsung menuju kota bintang surgawi.